Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar gembira untuk honorer prioritas 1P1, P2, dan P3 jelang seleksi PPPK 2023. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari berita soloraya.com, ada 30 kabar gembira dari Kemendikbudristek untuk guru honorer P1, P2, dan P3 jelang seleksi PPPK Guru 2023. Ini kabar terupdate ya, 6 April 2023. Terdapat 30 kabar gembira bagi honorer P1, P2, P3 jelang seleksi PPPK Guru 2023 yang datang langsung dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta bersama Kemendikbud dan Kemenpan RB. Adapun 30 kabar gembira tersebut juga akan menentukan nasib guru honorer P1, P2, dan P3 yang akan mengikuti seleksi PPPK Guru 2023. Dan berikut ini merupakan laporan singkat audiensi Kemendikbudristek tertanggal 20 Maret 2023. Yang pertama, pada tanggal 20 Maret 2023 lalu adanya pembukaan aplikasi e-formasi BKN. 2. Pengurus daerah diharuskan lebih instan mendekati Pemda untuk mendorong agar Pemda membuka formasi untuk seleksi formasi PPPK Guru 2023. 3. Untuk pelamar P1 yang sudah turun formasi menjadi P3, tidak usah khawatir karena tetap berstatus P1 dan tidak akan hangus. Nah, ini buat teman-teman status P1 turun ke P3, tenang saja ya, karena status P1 tetap tidak hangus. 4. Adapun untuk guru bahasa Inggris dan PGTK akan masuk ke SD sebagai guru kelas dengan menunggu persetujuan Pak Menteri dari Kemdikbudristek. Nah, ini yang sering ditanyakan ya, bagaimana dengan status guru bahasa Inggris. Ternyata ini solusinya ya, untuk guru bahasa Inggris dan PGTK akan masuk ke guru SD sebagai guru kelas, dan sekarang tinggal menunggu persetujuan Pak Menteri. 5. Bagi pelamar P1 tidak boleh ditempatkan pada sekolah yang memiliki honorer dengan status P2 dan P3 di sekolah induk. 6. Untuk jam mengajar diharuskan minimal 18 jam pada mapel yang diampu. 7. Pemda yang tidak mengusulkan formasi maka tidak akan diundang untuk mengikuti Rakornas. 8. Untuk pelamar P1, P2, P3 diangkat berdasarkan kebutuhan Pemda masing-masing. 9. Untuk P2 dan P3 yang status notifikasi tanpa penempatan atau TP berarti tidak lulus. Nah, ini buat teman-teman P2, P3 ya, apabila status notifikasinya TP berarti teman-teman ini di sini tidak lulus ya. 10. Data kebutuhan guru akan dirilis pada 9 April setelah Rakornas bagi setiap daerah yang mengusulkan formasi tahun 2023. Nah, ini sebagai poin penting ya, data kebutuhan guru ini dirilisnya pada 9 April ya, setelah Rakornas, dan sekarang sudah masuk di tanggal 6 April. 11. Kemenpan RB akan memanggil daerah yang tidak mengajukan formasi seleksi tahun 2023. 12. Diupayakan untuk formasi 2023 yang sedang disusun, maka diupayakan memprioritaskan guru yang memiliki usia 35 tahun serta TMT yang sudah lama mengabdi. Ini buat teman-teman yang usianya sudah masuk di 35 tahun ya, ini akan menjadi prioritas. 13. Adapun untuk guru penggerak diupayakan bisa mendapatkan afirmasi pada seleksi formasi 2023. 14.
semua pengurus daerah diwajibkan mendorong Pemda untuk membuka formasi berdasarkan Permenkyu 212. 15. Apabila Pemda masih beralasan tidak ada anggaran, maka dipersilahkan pengurus daerah mengirimkan surat ke Kemenkyu untuk virtual membahas anggaran DAU 2023. 16. Untuk anggaran DAU 2023 khusus dibayarkan pada guru yang lulus formasi 2022 dan 2023, bukan untuk guru yang lulus tahap 1 dan tahap 2 di seleksi PPPK Guru 2021. Adapun 14 kabar gembira bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi PPPK 2023, yakni adanya permohonan dari Forum FGPPNS Nusantara sebagaimana berikut. Ini kabar gembiranya ada di mulai poin 17 ya. Permohonan untuk menuntaskan P1 yang mendapatkan pembatalan penempatan. 18. Permohonan untuk menyelesaikan permasalahan P1 yang hingga saat ini belum mendapatkan penempatan untuk diangkat. 19. Permohonan untuk mempermudah linearisasi ijazah guru dengan mata pelajaran yang diampu. 20. Permohonan untuk semua P1 segera dituntaskan. 21. Permohonan untuk menyelesaikan permasalahan P1, P3 yang tanpa penempatan. 22. Permohonan untuk P1, P3 yang sudah observasi dan bermotif tanpa penempatan untuk tidak tes lagi, tapi diupayakan penempatan sesuai kebutuhan guru di sekolahnya. 23. Permohonan untuk mengutamakan guru usia 35 tahun ke atas dan TMT 5 tahun. 24. Permohonan untuk P2 dan P3 yang belum observasi untuk dimasukkan ke dalam observasi 2023. 25. Forum memohon agar regulasi Permenpan RB 2023 mendatang untuk mengutamakan penyesuaian P1, P2, dan P3 yang sudah terdata dan terkunci di database Kemendikbudristek. Dan untuk 5 kabar terakhir ini adalah sebagai pelengkap ya, di mana 25 kabar baik di atas dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta ini memohon kepada Komisi DPR RI. 26. Memprioritaskan P1 yang belum mendapatkan penempatan atau yang dibatalkan penempatan untuk diangkat atau dituntaskan pada seleksi PPPK Guru 2023. 27. Pemda mengajukan kuota atau formasi pada aplikasi e-formasi yang dibuka pada 20 Maret hingga 30 April 2023. 28. Pemda mengajukan kuota atau formasi sesuai dengan kebutuhan guru yang ada pada sekolah induk. 29. Regulasi penempatan 2023 mengutamakan guru yang sudah berusia di atas 40 tahun dan TMT 5 tahun berturut-turut pada Dapodik. Dan poin yang terakhir adalah 30. Menuntaskan P1 setelah P2, P3 jika masih ada kuota tersisa. Ya, itulah informasi hari ini ya. Ada 30 kabar gembira, kabar penting bagi guru honorer P1, P2, dan P3. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.